warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Baresa dari AKT 23A NPM 23412042. Di sini saya akan membahas mengenai definisi manajemen keuangan. Adapun pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam usaha pada intinya adalah praktek pembuatan rencana bisnis untuk dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data atau membuat visi, mengambil keputusan investasi dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas kas, dan sebagainya. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan, termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Selanjutnya, yaitu adanya pentingnya manajemen keuangan. Mengapa manajemen keuangan itu penting? Sebelumnya, kita perlu memahami 3 pilar tata kelola fiskal yang sehat. Yang pertama, menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuannya, baik jangka pendek maupun panjang. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan memerlukan wawasan terkait kinerja saat ini untuk perencanaan masa depan. Yang kedua, mengambil keputusan atau membantu pemimpin bisnis dalam memutuskan cara terbaik dalam melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan. Yang ketiga, mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Nah, ketiga pilar tersebut dapat tercapai melalui manajemen keuangan yang efektif, sebab setiap karyawan tahu arah perusahaan dan dapat melihat kemajuan. Kemudian, slide selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Berdasarkan pilar-pilar di atas, perusahaan perlu dibantu dengan manajemen keuangan yang baik. Berikut beberapa tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan. Contohnya, wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga pokok penjualan. Yang kedua, melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban. Yang ketiga, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Yang keempat, mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis secara sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Selanjutnya, adapun lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan. Bidang ini menugaskan manajemen keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menambahkan produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga dan membagi informasi itu dengan rekan bisnis. Perencanaan dapat dipecahkan menjadi beberapa kategori, termasuk biaya modal, tenaga kerja, biaya tidak langsung, dan operasional. Kemudian ada penganggaran. Dalam bidang penganggaran, manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek atau sewa gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Idealnya akan ada beberapa dana yang tersisa yang tersisihkan untuk keadaan darurat dan untuk mendanai peluang bisnis baru. Perusahaan umumnya memiliki anggaran induk dan subdokumen terpisah. Hal ini mencakup misalnya arus kas dan operasi. Anggaran mungkin statis atau fleksibel. Yang ketiga, mengelola dan menilai risiko. Bidang ini melihat manajer keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol kompensasi untuk berbagai risiko, termasuk risiko pasar, mempengaruhi investasi bisnis, pelaporan, dan kinerja saham. Mungkin juga mencerminkan risiko keuangan khusus
Untuk industri seperti pandemi yang memengaruhi restoran atau peralihan retail model langsung ke konsumen. Kemudian ada risiko kredit. Contohnya, efek dari pelanggan tidak membayar tagihan mereka tepat waktu dan dengan demikian bisnis tidak memiliki dana untuk memenuhi kewajiban. Ini dapat mempengaruhi kelayakan kredit dan penilaian yang menentukan kemampuan untuk meminjam pada tingkat yang menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian ada risiko likuiditas. Tim keuangan harus melacak arus kas saat ini, memperkirakan kebutuhan uang tunai di masa depan, dan bersiap untuk membebaskan modal kerja sesuai kebutuhan. Kemudian ada risiko operasional. Ini adalah kategori umum dan baru bagi beberapa tim keuangan. Misalnya, ini bisa termasuk risiko serangan siber dan pertimbangan pembelian asuransi keamanan siber, pemulihan bencana dan rencana kelangsungan bisnis, dan praktik manajemen krisis yang dipicu jika seorang eksekutif senior dituduh melakukan penipuan atau pelanggaran. Kemudian yang keempat, di sini ada prosedur. Manajer keuangan dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan, faktur, pembayaran, dan laporan dengan aman dan akurat. Prosedur yang tertulis ini pun menguraikan orang-orang yang bertanggung jawab membuat keputusan keuangan di perusahaan. Slide selanjutnya ada pun fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, mengontrol dan membuat keputusan. Manajer keuangan memikul tanggung jawab utama untuk membuat keputusan dan mengendalikan keuangan. Melalui berbagai teknik, mereka bersiap menghadapi potensi ancaman. Yang kedua, merencanakan keuangan pengambilan keputusan, juga mencakup perencanaan kegiatan dan sumber daya keuangan. Manajer dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk mengukur prioritas dan kebutuhan usaha. Mereka juga menganalisis situasi ekonomi secara keseluruhan untuk merencanakan anggaran dan membuat keputusan yang sesuai. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Manajer perlu memastikan bahwa semua sumber daya keuangan digunakan dengan cara yang tepat. Mereka juga perlu mengawasi investasi bisnis berlangsung dengan efektif dan efisien. Alokasi yang tepat dari sumber daya keuangan mengarahkan pada probabilitas jangka panjang. Yang keempat, mengelola arus kas. Manajer memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan kas. Dengan kata lain, mereka perlu memastikan bahwa organisasi mampu memenuhi biaya operasional dan keadaan darurat. Ini dilakukan dengan memeriksa apakah bisnis memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup. Yang kelima, mengakuisasi dan melakukan merger. Sebuah perusahaan dapat mengambil giliran strategis kritis untuk mempertahankan relevansi di pasar yang kompetitif. Bisnis dapat berkembang dengan mengakuisisi bisnis baru atau melalui merger. Ketika mereka masuk ke bisnis baru, keputusan semacam itu berkaitan dengan penilaian sekuritas yang kompleks, dan manajer keuangan adalah orang yang mengawasi proses tersebut. Kemudian keenam, penganggaran modal. Penganggaran modal mengacu pada keputusan yang melibatkan investasi dalam saham atau obligasi, antara lain membangun pabrik baru dan membeli peralatan baru. Manajer keuangan perlu mengidentifikasi peluang dan tantangan sebelum perusahaan memutuskan untuk menginvestasikan sejumlah besar modal. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun perusahaan. Tentunya kita perlu mempelajari manajemen keuangan secara umum terlebih dahulu untuk dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perusahaan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.